7. Perjalanan yang ditempuh Rangga, Eyang Jamus, dan dua gadis itu memang mengalami banyak hambatan. Dan kebanyakan datangnya dari tokoh rimba persilatan yang masih menginginkan pedang naga geni. Tapi untunglah semua itu mampu teratasi dengan mudah. Hanya satu yang menjadi pemikiran Rangga, yakni tentang Mayang. Gadis itu belum juga jera mengundang tokoh-tokoh berkepandaian tinggi hanya untuk melaksanakan dendamnya pada Pandanwangi. Pagi-pagi sekali rombongan kecil itu sudah tiba di Bukit Karungan. Mereka kini berdiri tepat di pinggir lubang bekas kuburan Pandanwangi. Lubang itu masih menganga lebar, dan sebuah sekop masih berada di dalamnya. Saat itu Rangga meminta Cempaka kembali ke istana untuk segera membawa prajurit-prajurit pilihan. Cempaka langsung pergi tanpa banyak tanya lagi. Dia sudah tahu maksud pendekar Raja Wali Sakti itu. "Kapan dimulai, Eyang?" tanya Rangga. "Malam nanti," sahut Eyang Jamus. "Kenapa tidak secepatnya saja? Aku mengeluarkannya malam hari, dan harus dikembalikan malam hari juga. Lagi pula aku menyiapkan diri lebih dulu." Rangga tidak bertanya lagi. Dihampirinya Putri Nagasewu yang sudah duduk di bawah pohon kemuning. Sedangkan Eyang Jamus menggelar tikar pandan, laki duduk bersila di dekat lubang kuburan itu. Disiapkan beberapa peralatan yang dibawanya, lalu dinyalakan pendupaan. Laki-laki tua itu duduk tepekur dengan telapak tangan merapat di depan dada. Kedua matanya terpejam rapat dan tarikan napasnya halus teratur. Siang terus merambat semakin tinggi. Matahari bergulir sejalan dengan peredaran waktu. Hangatnya cahaya matahari demikian terasa menyengat. Beberapa kali Rangga mendongakkan kepalanya melihat ke arah jalan, menunggu Cempaka yang pergi ke istana Karangsetra untuk mengambil beberapa prajurit pilihan. Tapi jalan tembus ke kota Karangsetra itu tetap sunyi. Rangga tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya. Sedangkan Putri Nagasewu tampak tenang saja. "Kau gelisah sekali, Kakang," tegur Putri Nagasewu. "Entahlah, aku sendiri tidak tahu," desah Rangga pelahan. Rangga menatap dalam-dalam bola mata gadis di sampingnya, sepertinya sedang mencari sesuatu di dalam mata yang bulat bening itu. Memang tidak ada yang dapat ditemukan. Tatapan mata Putri Nagasewu begitu bening bagai mata seorang bayi yang baru dilahirkan. "Kenapa menatapku begitu?" tegur Putri Nagasewu sedikit jengah juga. "Nagasewu, apakah tidak bisa kau batalkan semua ini?" tanya Rangga ragu-ragu. "Maksudmu?" tanya Putri Nagasewu. "Nagasewu, aku tidak peduli siapa namamu. Yang jelas aku yakin kalau kau adalah Pandanwangi. Itu kuburanmu, dan kau diangkat dari sana oleh Eyang Jamus." Terus terang aku cemas kalau..." Rangga seperti mengharapkan sesuatu. "Pendirianku sudah mantap, Kakang," potong Putri Nagasewu cepat. "Resikonya terlalu besar, Nagasewu," Rangga tetap membujuk. "Apapun yang akan terjadi, tetap kujalani. Tidak enak menjadi orang lain. Padahal kau dan semua orang mengenaliku, meskipun aku tidak tahu diriku sebenarnya. Percayalah, Eyang Jamus pasti berhasil. Dia bisa membangkitkan aku dari kubur, tentu bisa juga menyempurnakan diriku. Ya, aku percaya padanya." Tapi, belum Rangga melanjutkan ucapannya, tiba-tiba di sekitar bermunculan sekitar 10 orang bersenjata terhunus. Rangga cepat melompat sigap mendekati Eyang Jamus yang masih duduk bersila menyatukan raga jiwa pada Sang Pencipta. Putri Nagasewu juga segera melompat mengikuti pendekar Raja Wali Sakti itu. Rangga mengedarkan pandangannya, menatap 10 orang yang bergerak perlahan mendekati. Rangga menggumam pelan. Saat itu dari atas pohon yang cukup tinggi, meluruk turun seorang gadis berbaju merah menyala. Kemudian disusul seorang laki-laki tua dan 2 orang perempuan yang hampir sebaya usianya dengan Putri Nagasewu. Rangga mengenali mereka semua. Yang berbaju merah, sudah pasti Mayang. Sedangkan yang laki-laki bersenjata cambuk ekor kuda adalah si iblis cambuk neraka. Dan 2 orang wanita muda di samping Mayang adalah si kembar bidadari maut. Mereka sudah jelas tokoh rimba persilatan dari golongan hitam. Memang sudah bisa ditebak maksud kedatangan mereka yang tiba-tiba ini. Sama sekali pendekar Raja Wali Sakti itu tidak menghiraukan 10 orang yang bersenjata golok.
Mereka adalah kroco-kroco yang pasti dibayar Mayang untuk kelancaran niatnya yang buruk pada Putri Naga Sewu. Kau benar, Mayang. Dia adalah Pandan Wangi. Dan pedang itu, hehehe, pedang itulah yang selama ini ku cari-cari. Tidak percuma mengajakku ke sini, Mayang, kata si iblis cambuk neraka gembira melihat pedang di punggung Putri Naga Sewu. Aku hanya menginginkan kepalanya saja, iblis cambuk neraka. Kau boleh memiliki pedang itu, atau apa saja yang kau inginkan, kata Mayang tersenyum sinis pada Putri Naga Sewu. Bagaimana dengan janjimu, Mayang? Celetuk salah seorang gadis dari si kembar bidadari maut. Terserah kalian. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku muak dengan kesombongannya. Mayang mendengus sambil menyemburkan ludahnya ke arah pendekar Raja Wali Sakti. Bisa kau balas kematian gurumu, si Durjana pemetik bunga. Bukan guru tapi kakak seperguruanku, ralat salah seorang lainnya dari si kembar bidadari maut. Sementara itu Rangga yang mendengar semua percakapan mereka, menjadi geram setengah mati. Rupanya selama ini Mayang tahu semua tentang petualangan dirinya. Maka dimanfaatkanlah orang-orang yang ada hubungan dengan pendekar Raja Wali Sakti itu. Terutama yang menyangkut persoalan dendam dalam dunia persilatan. Benar-benar licik gadis ini. Tidak mampu menghadapi sendiri, maka diperalat orang-orang yang memiliki dendam pribadi pada pendekar Raja Wali Sakti. Atau mereka yang haus senjata pusaka. Rasa cinta, marah, dan benci, serta dendam dalam hati Mayang, rupanya tidak bisa terkendalikan lagi. Hati gadis itu bagai tertutup rayuan dan bujukan iblis sehingga lupa daratan dan menjadi wanita licik penuh dendam. Sungguh amat disayangkan, seorang gadis yang semula baik, polos, dan berada di jalan yang benar kini terlibat persoalan dendam yang membuatnya jadi mata gelap. Tidak bisa lagi membedakan yang benar dan yang salah. Sebaiknya kalian tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Cepat bereskan sebelum para prajurit Karang Setra berdatangan, kata Mayang. Keparat, geram Rangga dalam hati. Dia benar-benar gusar melihat tingkah Mayang kali ini. Rangga baru sadar kalau selama ini ternyata Mayang membuntutinya mencari Pandan Wangi. Bahkan selalu bisa mengambil kesempatan untuk melampiaskan dendamnya. Rangga benar-benar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Kebenciannya memuncak melihat tingkah Mayang yang sudah dianggapnya kelewat batas. Seraang, seru Mayang tiba-tiba. Seruan Mayang yang keras itu membuat 10 orang bersenjata golok berlompatan menyerang seketika. Golok-golok berkilat tertimpa cahaya matahari saling berkelebat mengarah ke bagian-bagian tubuh pendekar Raja Wali Sakti dan Putri Naga Sewu. Sedangkan 4 orang lainnya masih berdiri memperhatikan. Terlebih Mayang, yang begitu tertumpah perhatiannya pada Putri Naga Sewu. Gadis yang diyakininya sebagai Pandan Wangi. Terang, hiya, pertarungan berlangsung sengit. Putri Naga Sewu sudah mencabut pedangnya yang berwarna merah bagai besi terbakar. Dengan pedang naga geni, dirinya bagai sosok malaikat pencabut nyawa. Setiap kibasan pedangnya, satu nyawa melayang. Sedangkan pendekar Raja Wali Sakti hanya mempergunakan jurus-jurus ringan. Itu pun sudah menyebabkan beberapa nyawa melayang. Meskipun hanya berdua, tapi 10 orang itu tidak mampu mendesak lawannya. Bahkan satu persatu mereka terjerembab jatuh dan nyawa melayang. Tidak berapa lama pertarungan itu berlangsung. Jeritan melengking terakhir masih terdengar dari lawan Putri Naga Sewu. Gadis itu segera melompat mendekati pendekar Raja Wali Sakti yang berdiri tegak melindungi Eyang Jamus. Hebat, tapi jangan berbangga dulu. Terimalah seranganku ini. Hiya, cetar. Si iblis cambuk neraka melompat cepat bagai kilat menerjang Putri Naga Sewu. Tapi sebelum cambuknya menyentuh tubuh gadis itu, dengan cepat Rangga melepaskan satu pukulan menggeledek disertai pengerahan tenaga dalam yang sempurna sekali. Si iblis cambuk neraka terkejut setengah mati. Belum juga pukulan pendekar Raja Wali Sakti itu sampai angin pukulannya sudah terasa demikian dahsyat. Akibatnya, laki-laki berkumis tebal itu terpaksa menarik pulang serangannya, kemudian segera melenting ke atas dan pada saat tubuhnya berada di udara, dengan cepat dikebutkan cambuknya ke arah Putri Naga Sewu kembali. Cetar,
Hap, Putri Naga Sewu tidak menggeser kakinya sedikit pun. Begitu ujung cambuk yang menyerupai buntut kuda itu berada di atas kepalanya, secepat kilat diangkat tangannya dan ditangkap cambuk itu. Dengan pengerahan tenaga dalam yang cukup tinggi, Putri Naga Sewu membetot cambuk itu ke bawah. Si iblis cambuk neraka tersentak kaget. Belum juga dapat menguasai keseimbangan tubuhnya, Putri Naga Sewu sudah melesat ke atas. Maka satu tendangan kilat segera dilepaskan ke dada laki-laki berkumis tebal itu. Tendangan yang cepat dan tak terduga sama sekali itu, sukar dihindarkan lagi. Apalagi, saat itu si iblis cambuk neraka sedang menahan betotan Putri Naga Sewu. Si iblis cambuk neraka terpekik tertahan. Seketika itu juga tubuh besar itu meluncur deras ke bawah dan jatuh bergulingan di tanah. Tampak darah kental mengucur dari mulutnya. Iblis cambuk neraka bergegas bangkit tapi tubuhnya agak limbung. Sebentar digerakkan tangannya di depan dada, lalu dikebut-kebutkan cambuknya yang sama persis dengan buntut kuda. Hiya! Sambil berteriak keras menggelegar, si iblis cambuk neraka berlari kencang menyerang Putri Naga Sewu. Dikebutkan cambuknya kuat-kuat, cambuk itu pun menegang kaku bagai sebatang tongkat. Bahkan ujung-ujungnya yang bagai rambut itu menegang kaku. Hai! Putri Naga Sewu melompat ke atas menghindari serudukan si iblis cambuk neraka. Dan begitu laki-laki berkumis tebal itu lewat di bawah kakinya, dengan cepat Putri Naga Sewu menghunus pedangnya kembali. Dengan kecepatan kilat dikibaskan pedang itu ke arah leher, dan keras. Si iblis cambuk neraka menjerit melengking tinggi. Darah langsung muncrat keluar dari leher yang terpenggal buntung. Bersamaan dengan menggelindingnya kepala, tubuh si iblis cambuk neraka juga ambruk sambil memuncratkan darah segar dari leher yang buntung. Putri Naga Sewu menendang tubuh tanpa kepala itu setelah mendarat di tanah. Pada saat itu, dari kejauhan terdengar suara derap langkah kaki kuda. Tampak Cempaka, Danupaksi, dan 2 orang panglima serta sekitar 50 prajurit kerajaan Karangsetra memacu kudanya cepat mendaki lereng Bukit Karungan ini. Seketika wajah Mayang jadi pucat pasi. Begitu pula dengan si kembar bidadari maut, mereka nampak gelisah karena kini datang para prajurit Karangsetra itu. Rangga, persoalan ini belum lagi selesai, kata salah seorang dari si kembar bidadari maut lantang. Setelah berkata demikian, gadis kembar itu langsung melesat pergi sebelum para prajurit yang dibawa Cempaka tiba. Pada saat yang sama, Mayang juga hendak melompat kabur. Tapi Putri Naga Sewu cepat-cepat menghadangnya. Belum lagi Mayang bisa berbuat sesuatu, rombongan prajurit Karangsetra itu sudah tiba. Mereka langsung berlompatan turun dari kudanya masing-masing, membentuk lingkaran mengurung Mayang. Kau menang, Pandan, kata Mayang ketus. Tidak ada kesempatan lagi untuk membalas, Mayang. Dengus Cempaka yang sudah muak akan tingkah Mayang selama ini. Mayang menatap Cempaka yang berjalan mendekati Putri Naga Sewu. Saat itu, Rangga dan Danupaksi berada tidak jauh di sebelah kanan kedua gadis itu. Entah apa yang dibisikkan Rangga di telinga adik tirinya itu, tapi kepala Danupaksi terangguk-angguk. Kemudian, Danupaksi mendekati 2 orang berpakaian panglima, dan juga berbisik. Kedua panglima itu langsung bergerak mengatur penjagaan di sekitar Bukit Karungan ini. Hanya tinggal 6 prajurit dan seorang panglima saja yang masih berada di dekat tempat itu. Kanda Prabu, hukuman apa yang pantas untuk perempuan setan ini? Tanya Cempaka seraya melirik penuh kebencian pada Mayang. Biarkan dia pergi, kata Rangga dingin dan datar. Apa? Cempaka terkejut tidak percaya dengan pendengarannya. Rangga memang muak dan benci terhadap tingkah Mayang. Tapi tidak mungkin untuk bertindak lebih selain membiarkan Mayang pergi. Bagaimanapun juga, gadis itu adalah murid bibinya yang pernah berjasa mengembalikan Karangsetra pada ahli warisnya. Berdirinya kerajaan Karangsetra juga tidak terlepas dari jasa Mayang. Hal itu jelas tidak akan pernah dilupakan Rangga. Sukar bagi pendekar Raja Wali Sakti untuk menjatuhkan hukuman berat pada Mayang. Kakang, Danupaksi mendekati pendekar Raja Wali Sakti itu. Aku tahu perasaan kalian semua. Tapi, kalian harus ingat jasa-jasanya yang tidak kecil.
Meskipun sekarang ini pikirannya sedang kacau, tapi rasanya tidak patut memberikan hukuman padanya. Biarkan dia pergi, kata Rangga penuh kewibawaan. Kakang, dia tidak akan kapok. Pasti akan membuat perkara lagi di kemudian hari, kata Cempaka tetap tidak setuju keputusan Rangga. Pada dasarnya dia baik, Cempaka. Aku yakin suatu saat Mayang akan menyadari kekeliruannya, kata Rangga. Pergilah kau Mayang, sebelum aku berubah pikiran. Mayang menatap dalam-dalam pemuda yang dicintainya, sekaligus juga dibencinya. Kemudian pandangannya beralih pada Cempaka, Danupaksi, dan berakhir pada Putri Nagasewu yang wajahnya begitu mirip Pandanwangi. Pantas memang semua orang yang ada di Bukit Karungan ini begitu yakin kalau gadis itu adalah Pandanwangi. Terima kasih kau biarkan aku pergi. Tapi, pikiranku tidak akan berubah. Aku tidak akan mencelakakanmu atau keturunanmu. Aku mencintaimu. Aku hanya membenci siapa saja yang berusaha mendapatkanmu. Itu janjiku, Kakang. Siapa saja yang mencoba mendekatimu harus mati di tanganku. Tegas nada suara Mayang. Setelah berkata demikian, Mayang berbalik dan langsung melompat ke punggung salah seekor kuda prajurit. Dengan cepat digebahnya kuda itu. Debu berkepul tersepak kaki kuda yang berlari kericang bagai dikejar setan. Rangga dan kedua adik tirinya serta Putri Nagasewu memandang kepergian Mayang, sampai bayangannya lenyap bersama kuda tunggangannya. Saat itu matahari sudah tergulir ke arah barat. Sinarnya yang terik tidak lagi terasa. Angin berhembus agak kencang. Danupaksi memerintahkan pada 4 orang prajurit untuk menguburkan mayat-mayat yang bergelimpangan. Sementara itu Rangga berdiri tegak tidak jauh dari Eyang Jamus yang masih tenang duduk bersila di pinggir liang lahat bekas milik Pandanwangi. Sementara Putri Nagasewu dan Cempaka mengambil tempat yang teduh di bawah naungan pohon flamboyan. Suasana di sekitar Bukit Karungan menjadi sunyi senyap. Semua orang menunggu Eyang Jamus yang tengah mempersiapkan diri untuk memulihkan kembali Putri Nagasewu atau Pandanwangi. Waktu berjalan terasa begitu lambat, sepertinya lama sekali menanti datangnya malam. Namun, pada akhirnya datang juga. Seluruh permukaan Bukit Karungan kini sudah terselimut kegelapan. Tidak ada yang menyalakan api, karena memang dilarang Eyang Jamus. Laki-laki tua itu sudah bangun dari semadinya yang cukup panjang. Ditatapnya Putri Nagasewu, maka gadis itu melangkah menghampirinya didampingi Cempaka. Sekarang waktunya cucuku, kata Eyang Jamus pelan. Kau sudah siap Pandan? Tanya Rangga sudah menyebut gadis itu dengan nama Pandanwangi. Putri Nagasewu hanya tersenyum manis, kemudian melangkah mendekati lubang itu. Eyang Jamus berkomat kamit sebentar, lalu menyipratkan sepercik air dari dalam guci ke wajah Putri Nagasewu. Seketika itu juga mata gadis itu terpejam, dan tubuhnya menegang kaku. Tak ada lagi gerakan di dalam dirinya. Eyang Jamus kembali duduk bersila, lalu mengangkat tangannya ke arah Putri Nagasewu. Tak ada yang bersuara sedikit pun. Semua orang yang menyaksikan saling menahan napas. Tubuh ramping berbaju biru itu terangkat perlahan, dan rebah mengambang di udara. Perlahan-lahan tubuh Putri Nagasewu bergerak masuk ke dalam lubang kuburan mengikuti gerakan tangan Eyang Jamus. Kubur, perintah Eyang Jamus setelah tubuh Putri Nagasewu terbaring di dalam lubang. Eyang, ada nada cemas pada suara Rangga. Eyang Jamus menatap tajam pendekar Raja Wali Sakti itu. Rangga jadi serba salah, kemudian memberi isyarat pada 4 orang prajurit yang sudah memegang sekop. 4 prajurit itu segera bekerja menguruk lubang itu. Sedikit demi sedikit lubang itu tertimbun tanah merah. Rangga benar-benar tidak sanggup melihatnya lagi. Padahal dia sering melihat orang mati, bahkan mati terbunuh oleh tangannya. Tapi melihat tubuh gadis berbaju biru itu terkubur, benar-benar tidak tahan. Pendekar Raja Wali Sakti itu berbalik dan bergegas melangkah menjauh. Cempaka yang sejak tadi memperhatikan, bergegas menyusul. Kakang, kau tidak apa-apa? Tegur Cempaka cemas. Tidak, aku tidak apa-apa, sahut Rangga seraya menarik napas panjang. Padahal hatinya begitu cemas. Betapa tidak, gadis yang dicintainya kini harus dikubur kembali, dengan resiko kematian yang sesungguhnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu berdiri tegak memandang ke arah lain.
Rasanya memang tidak sanggup melihat Putri Nagasewu yang diyakininya sebagai Pandan Wangi kembali terkubur dalam liang pusaranya. Sementara itu para prajurit sudah menyelesaikan pekerjaannya. Eyang Jamus masih tetap duduk bersila dengan kedua telapak tangan merapat di depan dada. 4 prajurit itu menyingkir menjauh setelah diberi isyarat Danupaksi. Paman Panglima, atur penjagaan lebih ketat lagi. Aku tidak tahu berapa lama hal ini berlangsung, perintah Danupaksi. Hamba laksanakan, Gusti, sahut Panglima itu seraya memberi hormat. Danupaksi mengangguk kemudian menarik napas seraya menoleh ke arah Rangga dan Cempaka yang berdiri membelakangi tempat ini. Pemuda itu ikut merasakan apa yang tengah dirisaukan kakak tirinya saat ini. Tapi yang jelas, dia harus bisa mengambil tindakan cepat untuk mengamankan sekitar Bukit Karungan ini. Bersambung ke Bangkitnya Pandan Wangi bagian 8. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.